Teman-teman, terus terang saya kesulitan untuk kalau diminta untuk mendefinisikan apa sih merasa layak itu, karena ketika didefinisikan malah bisa jadi artinya jauh dari yang saya maksud. Tapi nanti dari keseluruhan Anda mendengarkan rekaman ini, Anda akan jadi paham, akan jadi mengerti, dan Anda menyimpulkan sendiri tanpa perlu mendefinisikan apa sih merasa layak gitu. Nah, dalam hidup kita seringkali ini masih terkait, kita tentu punya sebuah keinginan-keinginan, harapan-harapan tentang perubahan hidup ke arah yang lebih baik dari hari ini, seperti itu. Nah, ibaratnya kalau kita ibaratkan harapan-harapan tersebut ke depan jadi lebih baik, itu ibaratnya adalah isi yang kita harapkan masuk ke wadah kita. Nah, kalau misalkan kita di situ berada di sebuah kolam ya, dan kita ingin mengambil air dari situ, pertanyaannya adalah kadang banyak orang ini fokus hanya ke seberapa banyak mereka bisa mendapatkan air yang banyak. Padahal kuncinya sebenarnya bukan di airnya yang banyak itu, kuncinya adalah seberapa besar, seberapa mampu wadah kita, ya, wadah yang kita gunakan untuk mengambil airnya. Kalau wadah kita kecil, mau kita bagaimanapun upayanya mengambil air itu, ya dapatnya cuma segitu-segitu aja. Kalau wadah Anda 1 liter, ya hanya mampunya 1 liter. Kalau wadah Anda besar, maka Anda juga bisa mengambilnya lebih besar lagi. Nah, merasa layak adalah satu wadah bagi kita untuk bisa pantas untuk menerima sesuatu yang kita harapkan di dalam hidup ini. Jadi sebenarnya fokusnya bukan apa yang ingin kita capai saja, bukan fokus kepada apa yang mau kita raih, tapi membangun kepantasan kita, membangun kelayakan kita, sehingga kita pantas diberi, kita layak diberi oleh Tuhan, oleh kehidupan. Nah, sebenarnya rekaman suara tema kita hari ini sangat nyangkut dengan tema rekaman saya di yang sebelumnya, yang berjudul mencintai diri sendiri. Jadi kalau misalkan Anda nanti ada yang merasa miss dengan apa yang saya bahas, Anda bisa kembali memutar dulu, Anda stop dulu yang Anda dengarkan kali ini, kemudian Anda putar dulu rekaman mencintai diri sendiri, baru Anda balik lagi mendengarkan rekaman ini. Nah, awal saya mulai terusik, mulai ada satu aha moment ketika mau mengangkat tema merasa layak, baik di status FB maupun saat saya membuat rekaman ini, adalah saat saya berdiskusi pasca kelas. Saya punya, waktu itu ada satu peserta, sebenarnya saya banyak belajar juga dari beliau, malah beliau ikut kelas saya, namanya Pak Gobin Fasdev ya, Pak Gobin Fasdev di Bali. Jadi beliau cerita tentang pengalaman dia sering melakukan hal ini yang saya mau ceritakan ini kepada pengemis yang di berbagai kota, karena beliau pun keliling ya. Nah, yang menarik adalah dia selalu dalam kesempatan tertentu itu dia melakukan riset kecil-kecilan untuk diri sendiri ya, melakukan satu eksperimen. Dia siapkan uang paling kecil ya, pecahan paling kecil di dompetnya sampai yang paling besar 100.000. Misalkan paling kecil 1.000 ya, di situ 2.000 dan seterusnya sampai 100.000 adalah angka yang paling besar. Rentangnya berarti kan dari 1.000 sampai 100.000. Nah, ketika ada pengemis yang meminta uang ya gitu, mengemis gitu, misalnya dia posisinya lagi di warung atau lagi di dalam kendaraan, ada yang ngemis. Beliau ini ya boleh dibilang iseng ya, mungkin Anda belum pernah melakukan ini. Dia nanya, oke, saya berilah, intinya saya beri, sampai Anda mau minta berapa. Jadi si pengemis itu ditanya, Anda mau minta berapa. Nah, yang menarik adalah ketika ditanya seperti itu adalah sebuah shocking, guncangan bagi si pengemis itu. Dia bingung, rata-rata ada yang bingung ya, mau ngomong minta berapa. Dan kalaupun akhirnya minta, Pak Gobin cerita bahwa belum pernah ada yang minta di angka yang besar, apalagi sampai 100.000 gitu loh. Mungkin mereka menjawab, kan nggak enak Pak, saya cuman meminta atau mengemis ya, masa mau minta besar. Mungkin mereka begitu. Tapi Pak Gobin menyampaikan, loh, saya sudah memberikan haknya kepada Anda, kalau mau minta berapa gitu loh. Ternyata seingat saya pagi ini adalah pernah sampai angka 20.000 kalau nggak salah, 20.000 kalau nggak salah. Tapi kemudian dia ralat 10.000 aja deh Pak gitu loh. Jadi dia turunin lagi. Padahal kalaupun pengemis itu
minta 100.000, Pak Gobin sudah menyiapkan uangnya. Nah, di sini saya tergelitik, artinya sebenarnya si pemberi itu mau memberi yang besar, tetapi si pengemis ini merasa tidak pantas mendapatkan 100.000 di dalam dirinya, merasa tidak pantas menerima 100.000, sehingga apa? Dia memintanya dia merasa tidak layak, akhirnya ya yang dia dapatkan sesuai kepantasan dia. Nah, jangan-jangan ya dari kasus yang diceritakan Pak Gobin ini, kok banyak pengemis yang dia dicoba gitu. Jangan-jangan hubungan kita dengan kehidupan, hubungan kita dengan Tuhan juga seperti itu. Kita seolah-olah di tingkatan sadar kita meminta, tetapi sebenarnya di bawah sadar kita tuh ada satu sabotase juga, ada suatu perasaan saya sebenarnya belum pantas untuk menerima ini. Saya pengen banget menikah tapi merasa belum layak, merasa belum pantas untuk menikah. Nah, ini halus sekali. Nah, jadi apakah merasa layak ini sama dengan percaya diri atau pede? Saya bilang ada unsur PD-nya, ada unsur percaya diri, tapi tidak hanya itu. Oke, baik, supaya Anda bisa menangkap lagi apa yang saya maksudkan, saya mau cerita juga contohnya. Saya punya banyak cerita dari teman-teman yang waktu itu komen di Facebook. Jadi ada salah satu atau beberapa yang komen dia ini jualan barang ya, misalkan jualan barang, jualan jaket atau apa saya lupa. Nah, dia jualan barang, misalnya jaket itu dari 3 harga, ada harga yang paling bawah, harga menengah, dan harga paling atas. Jadi jaket yang kualitas biasa, kualitas medium, dan kualitas paling bagus. Harganya pun tentu beda. Misalkan yang paling murah 100.000, yang medium 200.000, yang paling bagus 500.000. Nah, akhirnya adalah dia jualan ini, yang lebih banyak laku adalah yang kelas bawah, yang harga paling bawah, gitu loh. Nah, jadi selalu boleh dibilang hampir sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada yang membeli untuk medium atau yang barang yang paling mahal tadi. Nah, singkat cerita dia mengganti jaketnya. Dia menggunakan jaket yang paling bagus. Dia membeli jaket yang harganya mahal gitu loh. Harganya mahal, sehingga dengan memakai jaket itu dia merasa yo ini murah aja, kualitasnya bagus. Nah, sejak dia menggunakan itu, maka membuka konsumen yang lebih tinggi. Jadi yang ada yang beli di jaket, kualitas jaket yang terbaik, ada juga yang beli di medium. Nah, ini menarik karena saya juga mengalami dulu pernah lama saya di sebuah bisnis jaringan, bisnis network marketing. Jadi ternyata saya amati seberapa kita menganggap sesuatu itu pantas kita miliki, kita sebut itu labeling mahal atau murah. Itu juga menentukan pembeli seperti apa yang akan datang kepada kita. Jadi gampangannya adalah banyak orang yang mungkin menjual barang harganya 500.000, tetapi dia sendiri menganggap barang itu mahal. Dia sendiri merasa dirinya tidak pantas, tidak layak untuk memiliki itu, merasa tidak mampu. Makanya saya jadi paham kenapa dalam bisnis network marketing di si distributor itu dianjurkan juga user atau pengguna, bukan hanya masalah sehingga bisa mampu menceritakan produknya dengan baik, tetapi membangun kepantasan, kelayakan. Gitu loh. Nah, karena terkait vibrasi, karena kita merasa barang ini murah dalam artian bukan murahan. Misalkan barang tadi, jaket tadi, barang ini murah, memang mahal secara nominal harga, tetapi ini murah dan sebanding dengan kualitasnya. Ketika ditawarkan, ya, vibrasi Anda itu akan menginfluence orang lain. Dan orang itu akan tergerak kena vibrasi Anda untuk membeli barang yang paling mahal itu. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa hal-hal sederhana seperti ini kadang kita kesampingkan. Nah, ini contoh yang lain adalah ada satu kisah teman dia ini seorang performer yang diminta mengisi untuk di sebuah perusahaan. Nah, waktu itu teman saya ini diminta untuk perform selama 2 jam ya, dan dia boleh dibilang hampir belum pernah untuk menggarap order yang seperti ini. Jadi sempat bingung juga ini performnya apa ya 2 jam ini ya. Nah,
Sehingga kemudian dia daripada nanti bingung, dalam hatinya dia pengen supaya permintaan atau order ini itu tidak jadi, sehingga dia memberikan angka yang menurut dia sudah tinggi, termasuk ngawur ya. Ngawur dalam artian biasanya dia untuk perform selama 2 jam itu X ya, X rupiah, dia naikkan misalnya mungkin 10X atau berapa ya, karena teman saya juga tidak cerita detail berapa angkanya, tapi intinya ngawur ya, ngawur. Nah, kemudian ternyata setelah itu disampaikan, pihak perusahaan tetap mau menggunakan beliau sebagai performer ya. Nah, ternyata setelah dijalani selama 2 jam ini ya, setelah 2 jam itu ya, 2 jam perform ya, ternyata pihak korporat ini ya, perusahaan ini puas dan bilang, waduh Pak, ternyata performa Bapak ya performa Bapak itu lebih bagus dari si Anu ya. Saya nggak akan bilang si Anu ini siapa, padahal kita bayar si Anu itu sekian, yang jumlahnya boleh dibilang bisa jadi 3-4 kali lipat atau sangat jauh lebih besar dibandingkan fee yang diterima oleh teman saya ini. Nah, belum selesai, bukan hanya itu. Terus si pihak korporat itu mengatakan, Bapak itu lebih bagus loh Pak. Lah, dalam pikiran teman saya ini, kenapa saya lebih bagus? Tapi kenapa kok saya belum bisa mampu menerima bayaran seperti si Anu yang disebutkan tadi? Nah, mungkin teman-teman Anda heran ya, tapi saya bisa mengatakan di sini bahwa mungkin secara kualitas ya, teman saya ini sangat baik, melebihi si Anu tadi. Tetapi perasaan layak ya, perasaan menghargai kemampuannya ya, perasaan layak ini belum sebesar perasaan layak yang dimiliki si Anu tadi. Ya. Jadi ini contoh lagi ya, silakan Anda simpulkan sendiri. Kemudian ada contoh yang lain. Contoh yang lain adalah ada salah satu teman saya yang membaca membaca status saya di Facebook membahas tentang hal ini. Kemudian dia ini dipercetakan biasanya setiap dia membuat sebuah logo untuk perusahaan itu, paling dia hanya menetapkan harga sekitar Rp50.000, Rp25.000 sekitar itu. Nah, sebenarnya teman-temannya sudah bilang kualitasnya dia tuh bagus gitu loh. Dan dia pun heran karena temannya dia ini ada yang dalam pandangan dia secara objektif kualitas garapannya lebih bagus dia, tapi kok kenapa orang mau membayar mahal dia? Nah, kemudian setelah dia baca, dia praktekkan, dia berdamai dengan dirinya sendiri ya. Kalau Anda pengen tahu tentang berdamai dengan diri sendiri, Anda bisa dengerin rekaman yang lain ya, yang terkait ini ya. Intinya kita bahas di sini. Dia berdamai dengan dirinya sendiri, kemudian pada suatu waktu ada permintaan dari sebuah perusahaan, dia tetapkan untuk satu logo ini Rp1.000.000. Bisa dibayangkan ya. Saya lupa 1 juta apa 2 juta, saya lupa angka itu, antara 2 angka itu. Ternyata yang menarik adalah perusahaan ordernya itu, yang mengorder logo itu mau membayar. Bayangkan dari 50.000 naik jadi 1 juta saja, itu sudah berapa kali lipat. Anda bisa lihat bahwa yang membatasi kemampuan kita menerima itu adalah kita kadang merasa nggak layak untuk menerima itu, seperti pengemis tadi. Tapi ingat, bukan berarti terus kita jadi orang yang raja tega, dalam artian misal Anda menjual produk terus markup harga, markup fee Anda segila-gila. Bukan. Saya sulit untuk menceritakan ini. Intinya adalah kita perlu membangun kepantasan, dan kita berani menetapkan kita pantas untuk menjual barang ini berapa, misalkan seperti itu. Ya. Mungkin ada sebuah mental block ya, ada sebuah pemikiran kadang gini, yang menjegal merasa layak itu kadang ada satu perasaan-perasaan yang kita berpikir bahwa itu perbuatan baik. Contohnya begini. Kadang kita ingin pengen kan orang lain dapat kualitas yang baik ya, kemudian harganya murah gitu. Tapi dalam realitasnya kadang susah gitu loh, karena ada harga, ada barang, ada kualitas, ada harga, ada kualitas.
Ya kalau mobil yang murah ya bahannya otomatis direduksi dong, dikurangi kualitasnya. Nah, kadang ada yang ingin berbuat baik dalam tanda kutip, kemudian dia mencoba untuk itu tadi memasang harga yang terlalu rendah, padahal justru itu blunder. Nah, contohnya adalah sederhananya, saya pernah membuat satu ini ya, gratis, membuat terapi gratis, ya terapi gratis. Nah, maksudnya kan baik ya terapi gratis itu. Nah, herannya itu orang yang di terapi gratis itu kok sembuhnya susah gitu loh. Iya, orang yang di terapi gratis kok sembuhnya susah gitu loh. Tapi herannya ketika diterapkan tarif, orang ini lebih cepat sembuh. Kita bisa lihat banyak aspek sebenarnya. Bisa jadi adalah memang dia harus membayar gitu loh. Atau keseriusan seseorang itu bisa juga diukur dari keberanian dia membayar. Kalau misalkan Anda di terapi dan harganya murah, mungkin bisa jadi bawah sadar Anda kan berpikir, lah gratis ini nggak sembuh balik lagi, ya kan? Ya, bisa kebayang ya. Apalagi kalau Anda orang yang sangat kaya, ya terapi hanya digratiskan, nggak serius sama sekali, nggak ada komitmen untuk melakukan itu. Nah, jadi ini bukan masalah harganya, masalah apa. Jadi di posisi Anda menyampaikan, kita perlu tahu kapan kita mau gratis, kapan kita mulai untuk menetapkan satu angka yang sesuai dengan kualitas. Tapi bukan markup, bukan sok pede, sok merasa layak, bukan. Anda akan menemukan dalam perjalanan hidup Anda sendiri kok. Ya. Nah, yang contoh lagi yang menarik ini tentang merasa layak begini. Ini baru-baru kemarin kok ceritanya. Jadi dia alumni kelas Surabaya. Jadi setelah kelas dia cerita di inbox bahwa dia punya satu usaha, dia kerja, dia punya usaha, dan usahanya ini kok seperti progresnya nggak begitu baik, tidak seperti yang dia harapkan. Nah, waktu itu saya memang meminta waktu sejenak untuk menjawab, dan jeda 1 hari apa berapa jam gitu saya jawab. Saya menanyakan seperti ini, sebenarnya prioritas Anda dalam hidup itu pekerjaannya atau bisnisnya? Maksudnya gini, kalau ditanya orang atau saya tanya, Anda sebenarnya bisnis nyambi kerja atau kerja nyambi bisnis? Itu beda soalnya, ya. Nah, ternyata dia jawab dia kerja nyambi bisnis. Berarti kan yang nyambi ini tidak priority, tidak diberikan atensi yang lebih. Nah, ternyata bukan hanya masalah tidak memberikan atensi yang lebih. Dia cerita bahwa bahkan kadang kalau ditanya teman pekerjaannya apa yang kegiatannya apa sehari-hari, lebih banyak menjawab pekerjaannya dibanding bisnisnya. Bukan hanya masalah menjawabnya, tapi ada satu perasaan malu untuk menceritakan apa yang dia bisniskan itu. Gitu. Nah, terkait lagi ternyata dia ini belum punya kantor yang terpisah, artinya kantornya masih di rumah. Jadi merasa wah, kalau perusahaan yang bonafit itu kan, atau bisnis yang bonafit harus punya kantor sendiri, dia kantornya di rumah. Muncul perasaan tidak pede. Nah, lanjutannya masih cerita ini. Jadi ternyata ini ngurus, pengen punya rekening atas nama perusahaannya dia itu. Dia terganjal persyaratan macam-macam, sudah mencoba mengajukan ke beberapa bank, dan dia sudah mengupayakannya 2 tahun ceritanya. Ya, mengupayakan 2 tahun. Nah, setelah pas waktu itu dia nanya, terus saya berikan masukan, ya. Ternyata dia aplikasikan dengan sangat baik. Jadi dia mencoba untuk menghargai bisnisnya, merasa layak, bisnis ini layak untuk dijalani. Mulai membangun kelayakan. Nah, suatu saat dia pas dia sedang transaksi di teller, ya, kemudian ditanya gitu loh, usahanya apa, dia sebutkan ini. Nah, ketika ditanya kantornya di mana, biasanya ketika ditanya kantornya di mana itu selama ini itu merasa jadi minder gitu loh, merasa tidak pantas, merasa tidak layak. Nah, pada saat itu dia tenang aja jawab, bisnisnya kantor saya di rumah, santai saja, pokoknya diceritakan apa adanya. Seperti ini bukan satu hal yang merendahkan dirinya, ini bagian dari dirinya, santai aja. Yang terjadi justru malah pihak bank itu menawarkan untuk rekening atas nama usahanya itu. Dan yang menarik adalah pihak bank datang ke rumahnya, dan hari terakhir kemarin dia bilang sudah dipegang itu rekening atau buku tabungan atas nama
perusahaannya. 2 tahun dia melakukan ini tidak dapat. Nah pertanyaannya kenapa? Karena di akhir-akhir ini dia membangun kelayakan, merasa layak untuk menerima. Nah itulah kan lucu, kadang ada orang pengen prestasinya bagus dalam sebuah bisnis, ditanya bisnisnya apa ya, kecil-kecilan. Nah gimana kehidupan akan memberikan lebih sementara Anda tidak merasa layak, tidak merasa pantas. Jadi Anda menjelekkan wadah Anda sendiri. Iya kan? Kalau orang lain mungkin belum tentu menghargai apa yang Anda lakukan. Lah kalau Andanya sendiri tidak, terus siapa lagi yang mau menghargai? Gitu loh. Nah, kalau Anda mau kita bisa lihat ya, mungkin ada contoh lagi, misalkan ada hotel ya. Hotel itu ada Santika, ada banyak ya. Nah, ini saya mau cerita Hotel Santika. Hotel Santika ini kan grup. Nah, Hotel Santika ini punya dua diversifikasi yang saya tahu. Ada hotel yang budget, jadi hotel yang rate-nya antara 400 sampai 500 ribu, dan ada hotel yang premium ya, harganya bisa semalam minimal 700 ribu. Ya, yang menarik saya itu ketika menghubungi yang premium itu sering bilang penuh kamarnya, sementara yang hotel satunya yang lebih murah, yang budget, malah boleh dibilang selalu ada kamar. Saya beberapa kali nelpon itu. Logikanya kan harusnya yang lebih mahal kan lebih sedikit pembelinya dibandingkan yang murah. Tapi pertanyaannya kenapa yang mahal ini juga malah lebih cepat, lebih banyak penuhnya dibandingkan yang murah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini bukan masalah harga saja, ada sesuatu di balik harga. Ini perasaan layak itu loh. Nah, kalau misalkan Anda melihat Indonesia krisis, coba Anda ke bandara ya. Di bandara misalkan harga pesawat paling murah 500 ribu. Anda bisa lihat banyak sekali orang di situ loh. Jadi perasaan layak ini akan membuat seseorang akan ditempatkan di situ. Karena begini ya teman-teman, setiap dari kita akan diposisikan dalam satu lingkaran siklus rezeki, dan itu punya siklus sendiri-sendiri. Ketika Anda menerima besar, maka rezeki yang dilewatkan kepada diri Anda akan besar juga. Ya kan? Jadi satu perilaku yang kita sebut pemborosan pada diri seseorang, bisa jadi itu memang dia harusnya seperti itu. Kalau tidak ada orang yang mau membayar 700 ribu hanya untuk menginap di semalam, lalu siapa yang memberikan rezeki kepada hotel-hotel premium itu? Ya jalannya itu. Nah pertanyaannya adalah, kita ini mau diperankan di mana? Nah perasaan layak akan menentukan kita di orbit mana di siklus rezeki ini. Kalau kita hanya bermain di siklus yang ini, repot.